Kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Wali Nagari beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, apapun keadaannya, yang tidak boleh hilang dari dalam hati adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja ibu kita kini tidak boleh hilang, mau kasih ke Tuhan, mau kasih ya Allah begitu. Jago lolo yang kita sobek, mau kasih ya Allah. Bahasa Arabnya Alhamdulillah. Bahasa Arabnya mau kasih mau kasih, sekedar ngecek mau kasih ya, tidak meminta ada. Kalau mau kasih itu berarti manimon. Sekedar mengecek mau kasih, payah mana muncul. Padahal kata Allah SWT dan kita sudah hafal, siapa yang berterima kasih akan kutambah nikmatnya. Nikmatnya Allah kepada yang berterima kasih. Siapa yang kufur, maka azab Allah akan diturunkan melebihi dari apa yang pernah dia bayangkan. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, umur yang panjang pakailah untuk mau kasih ke Allah. Badan dan sehat pakailah untuk mau kasih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayu awak pakailah kayu itu untuk mau kasih, jangan terbalik. Semakin dikasih semakin sombong, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupanya dulunya susah, lalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya hina, lalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya bukan siapa-siapa, bahkan uang Bapak sombong uang Jawa, cocok uang mencari awak dulu Pak Wali. Sakit Jambi itu punya kita, itu kata kona ada Pak Wali ya. Pokoknya tentang kami dan kita punya Ustaz. Dulu. Tapi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Betapapun hinanya dulu, betapapun kurangnya dulu, andai kata Allah ingin mengangkat derajatnya, tidak satu pun yang bisa menghalangi Bapak Ibu. Betapapun keadaannya, kalau Allah ingin memberikan kekuasaan, tidak satu pun yang bisa menghalangi. Tapi kalau nangkai tidak duba apa ada caruan, tidak juga dapat Bapak Ibu. Tapi apakah ketika sampai yang diinginkan itu pertanda Allah sayang ke kita Ustaz? Allah tentu. Allah nak babini dapat bini, tanda sayang Tuhan kawat Ustaz? Allah tentu. Nak anak dapat anak, tanda sayang Tuhan kawat Ustaz? Allah tentu. Boy bau sehat awak, tanda sayang Tuhan kawat Ustaz? Allah tentu. Maka kekuasaan, kekayaan, kekuatan, kesehatan, sebagaimana kemiskinan, kehinaan, kekurangan, dua-duanya adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu. Jadi lo bisa kita buat kata butuhin ya, oh kalau kaya artinya itu tanda sayang Tuhan tuh, oh tentu. Ampun nanti kodaan dapat itu tanda sayang Tuhan kawak, oh tentu. Kapan kita tahunya nanti? Kalau badan diri berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru petanda Tuhan sayang ke awak Bapak Ibu yang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali pulang ke pangkuan ilahi Rabbi, kembali kepada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam kelompok hamba-hambaku, lalu masuklah ke dalam surga yang sudah aku sediakan. Nah, ini tete mama, bapak, udah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita memang di bulan suci Ramadan. Berbuka boleh senang hati. Ini kita ini senang hati buka kadang. Nah, itu udah dapet dah kemarin nyelo aja sih ada kawan. Oh iya deh gaya ada terang suruh meminta kan? Nya bukan masalah makan bahagia Nah. Dan itu janji Rasulullah SAW, orang yang berpuasa dapat dua kenikmatan. Ketika dia berbuka, dia akan bahagia. Bapak Ibu Allah muliakan. Ado teh dingin lagi babuko itu sonang aja hati. Ado bakwan, kubuk kuah, kolak. Aku nan di umat ya Allah sonang aja hati kita. Itu kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita membawa, tadi ada ibu-ibu dunia membawa ke masoji kan awak nanti tak doang. Memasa awak Pak Wali, memboli awak lo, menjinjang awak lo. Tiba di masoji namakan uang. Tapi masya Allah, tak nyomakan baru kayak ibu. Iya itu. Sonang. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Allah? Di luar bulan Ramadan memang itu jauh. Jadi pas mau buka aja. Nah, di luar bulan Ramadan, paling tak ada pampu aja kan, tidak mau dekobona apa kawan dong ya? Tidak mau dekobona apa kawan dong? Udah aja nombor aja potong aku udah dia makan aja bumbu apa kan? Bapak Ibu yang ada aja mau itu nak. Aduh, kalau dua kali sehingga bila buka peti mah dan aja nombor ini ya. Mau dekobona apa kawan bang mo? Kamu saya dan apa minggu? Tapi di bulan Ramadan, masya Allah, lainnya makan deh uang apa yang kita bawa, masya Allah, bahagia hati kita Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tanya kalau di awal-awal besok tadi. Senang nggak hati di bulan Ramadan? Hah? Bapak udah lay tonang hati di bulan Ramadan. Lay damai hati di bulan Ramadan Pak. Sangat, masya Allah. Pak Wali sama atau tidak? Kok tanya aku serius sama? Wali sebelum Ramadan dengan wali yang kini sama tak? Laki sebelum Ramadan dengan laki yang kini sama tak? Kok serius? Kok jauh ya lah. Kok tidak kecil tidak? Iya beda, Ustaz itu tidak beda sama nanti ini kan. Nanti bentuk aja jadi jangan bisa. Karena sebelum Ramadan, masya Allah, ada aja masalah di umat Wali. Ada aja. Minyak solar kini lah banyak alun. Dan punya untuk solar lah. Alun. Pertama naik atau turun? Naik. Pupuk naik atau turun? Hasil ladang turun atau naik? Oh ya Allah, seso. Tapi di bulan Ramadan tak lah. Ya Allah, Bapak Ibu Allah. Masalahnya sama, negerinya sama, perangainya sama, tapi ketenangannya berbeda Bapak Ibu. Maksudnya dengan masalah yang sama, carut marut di negeri yang sama, kesulitan ekonomi yang sama, kenapa ketenangannya berbeda di bulan suci Ramadan? Itu Bapak Ibu Allah. Masjid jami'nya sama, jonjangnya sama, apa de omuan titun pas di bulan Ramadan ke Bapak Ibu. Biasa kalau Isya Jawa Maghrib kok biasa kena sebelum Ramadan doa. Nah, ya bonam tuh lagi tahu deh kalau kawan-kawan. Bapak berdua berdusinya. La ilaha illallah. Kita doakan bersama-sama dan berdua kau memang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. John nanti buai kini ke masa jamiah. Amin. Baru banyak amin. Aku berdua aja apa yang amin. Jadi itu manusianya nah. Kok dapet seso kawan sama Jawa dah. Jadi apa yang berbeda Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yang berbeda ternyata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala
membaik di bulan suci Ramadan. Itu bedanya Bapak. Tete papa mama, ternyata bedanya yang membuat jiwa tenang, yang membuat masalah itu ada tapi tidak terlalu berpengaruh karena hubungan kita membaik dengan Allah Subhanahu, dibantu di bulan suci Ramadan. Satu kali lewat Sayyidina Imam Malik bin Dinar, kemudian beliau bertemu dengan salah seorang pengembala kambing yang sedang heran waktu itu kambing-kambingnya dijago dek serigala. Bapak Ibu, kau cerita apa terkenal Wang? Kita mau ulang-ulang kajian. Sabanana lah kamu soji, kau tidak perlu diceramah. Itulah kamu soji. Yang perlu diceramah siapa nanda? Kamu soji. Idealnya begitu. Tapi minimal tausiah saling mengingatkan. Kau tidak cerita dongeng kan? Yang biasanya kambing itu adalah makanannya serigala. Aku tadi Pak Wali dari tak tausiah Pak Wali ya. Apalagi kami yang mau pemerintahan negara ini, kok berhubungannya dengan kekuasaan? Kata beliau, ya imaman, wahai Imam Malik bin Dinar, ulama di zamannya, adakah khalifah hari ini diganti dengan yang kemarin? Atau pemimpin baru di Madinah kok? Apa dia itu? Tak pernah kami mencolok kambing-kambing kami dipelihara oleh serigala-serigala buas kecuali hari ini. Lalu kata Imam Malik bin Dinar, benar, tadi pagi baru dilantik Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi Bapak Ibu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, beliau spontan memerintahnya tahun 770 sampai 720, dan itu diantara masa jayanya umat Islam di tangan beliau, di kepemimpinan beliau. Saking jayanya dia, kita sebut tadi, serigala jodoh umum makan kambing, itu saking luar biasanya kepemimpinan beliau. Ketika beliau pernah ditanya, kenapa ini yang terjadi wahai khalifah? Karena kita, kata beliau, adalah kaum yang jika kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki semua masalah yang tengah kita hadapi. Ini bukan masalah gelar, bukan masalah latar belakang, bukan masalah lobi, bukan masalah pendukung. Masalahnya adalah sejauh mana hubunganmu membaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami yang baik hubungannya dengan Allah, insya Allah rumah tangganya akan tenang. Meskipun keuangannya biasa-biasa saja, kendaraannya biasa-biasa saja, kemudian rumahnya pun biasa-biasa. Tapi Allah muliakan, yang memiliki ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa kesolehan, baiknya hubungan kita dengan Allah akan berdampak di sekitar kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka para ulama dulu, kalau ada masalah yang timbul di badannya, langsung nyocoli apa hubungan yang tak elok ke Allah saya takut. Ulama tuh kok kita mungkin kamu kan dicolok Ustaz, tak ada elok tak takut Ustaz. Sembilan subuh tak ambil elok, sembilan duha tak elok dah, solat sudah zuhur tak kadua dah no. Sembilan zuhur lagi berjamaah tak elok dah no. Asal apa lagi maghrib kita isya tolong. Atau kita nak elok itu kita di dunia, tak kena ada dan Bapak Ibu yang Allah. Para ulama mereka selalu berpesan kalau bertemu, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua hubunganmu dengan manusia. Siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya untuk hidup, maka dunia akan Allah cukupkan untuknya. Dan kita kadang salah pakai tabalik pasang.
Dia awak dunia dan awak koja dulu. Karena awak menyangka kalau awak koja dunia tu cukui dunia tu kita. Sampai berumur 40, 60, 70 tahun dia kejar dunia dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Lah 3 kali tak ada SKB ini dia nak cari dunia apa? Tak juga dapat. Oto ibu aja, rumah ibu aja, kendaraan ibu aja. Kan dunia itu ya. Dunia yang bisa kita bangga-banggakan kemana-mana, paling baju, oto, makan di mana. Apalagi kalau makan sekali-sekali, aduh mau posting mana? Tahu tuh doang, aku ada sekali gue makan rumah itu. Atau ada Pak Wali gue acara di hotel, atau mau posting nah, iya deh yang gue acara ini kepada lalu tonton kalau di hotel ini. Kayak itu ada. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kita salah pakai selama itu Bapak Ibu. Kita mengejar utakku hebat, nah utakku yang akan bisa mengejar dunia. Salah. Ada yang mengejar dekingan nambukan kue di nagari ada, di kecamatan ada, di kabupaten ada, di provinsi ada, bahkan di pusat ada. Tapi yakin bukan mereka yang menentukan nasib Bapak Ibu. Inyon tahu dek sesu gak ada. Tekan dari kecamatan, ada nggak Pak Wali? Tak gini gue kan? Tekanan dari kabupaten, tekanan dari masyarakat, diagih ke BLT, ikona ngamuk, diagih bantuan ke bayi, ikona tak salah, dibuat modeko, dikejar pencitraan, lita Bapak Ibu. Lalu kapan insya Allah akan baik hidup kita Ustaz? Jikalau engkau perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu. Allah dah elok apa aja deh Ustaz, semuanya di mau tuh Ustaz. Oh lun, tuh standar hubungannya. Kalau kita sokong ke kawan Pak, dah, yuk, kamu dong, kemain ada, itu standar. Satu yang mau itu, nih, kada nih, tidak setau Ustaz, itu standar. Kemana udah tuh, jangan punya dah, sebelum makan udah di rumahnya, nah, haram udah melangkah. Nah, itu beda tuh. Itu udah standar hubungannya dah. Duduk sepuluh. Minum air teh malu, kita hati kalau atau pada apa sudah tumpai lagi. Itu hubungan tak standar Bapak Ibu. Itu di psikota ada model itu tidak kan? Kadang-kadang baikan bodoh lah ini kemudian sampai awak buat jenaka ada bodoh lagi. Yo sambil kan? Uang bapak asuh itu deh yo loh. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau Bapak Ibu sholat subuh lain, yo cek lambe Ustaz. Zuhur, yo cek lambe loh. Tapi kan sholat yang Ustaz, itu standar hubungan. Orang yang standar hubungannya, hidupnya akan standar. Bagaimana cara kita memperbaiki Ustaz? Sebelum kau benar-benar tidur nyenyak, kau ingat Al-Quranul Karim. Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, lambungnya, perutnya dia tidak biarkan sampai pagi berada di atas kasur. Dia bangun, meminta, berdoa, sujud, menangis ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh cemas dan penuh harap. Bapak Ibu Allah, ya Allah, kok bisa cuy hari besok ya Allah, bimbing hatiku untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalaupun masih hidup hari esok, jadikan aku seorang istri yang bermanfaat untuk suaminya dan anak-anakku di rumah ya Allah. Ya Allah, andai kata hari esok aku masih hidup, maka bimbing langkahku untuk senantiasa berada dalam ridho-Mu ya Allah. Nah, ada nomor itu. Nah, itu udah standar juga. Soalnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia memberi. Yang enaknya itu, yang baiknya itu, wah magi ada orang tahu. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi kan ada kisah yang disampaikan dari salah seorang syekh. Itu lagi betul boli. Ustaz kau kalau bantuin, lagi caranya lah. Wah, capek lo bilang. Jadi Ustaz kau mau Ramadan lo, nak capek lo balik. Jadi salah seorang pendosa, ada seorang dai di Maroko, Maghrib kok Maroko, bahasa Arabnya Maghrib.
bermimpi 3 kali bertemu Rasulullah untuk datang ke tempat fulan bin fulan, katakan kepada dia, dia ahli surga. Malam besok bangun, datang ke negeri fulan, cari fulan bin fulan, anak si fulan, cucu si fulan, katakan kepada dia, dia ahli surga. Hari ketiga engkau bangun, pergi ke negeri itu, cari fulan bin fulan, cucunya fulan, katakan kepada dia, dia ahli surga. Kalau ulama bermimpi 3 kali berturut-turut, tidak mungkin itu mimpi-mimpi yang datang daripada syaitan, Bapak Ibu Allah. Apalagi yang datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika kita bermimpi dengan beliau, maka itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan tidak diberikan kemampuan untuk memiripkan dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Awak jangan mimpi, Ustaz. Sadar-sadar aja tidak pernah membaca sejarah Nabi. Tak tahu untuk Nabi jawab. Entah oleh Nabi nanti buat tidak. Itu keterangan kita. Datang beliau umrah pergi ke Mekah, satu tempat dicarinya orang, cari fulan. Tak ada yang kenal dah. Sampai ke pelosok negeri, sopoknya. Engkau fulan bin fulan, cucu ya fulan? Benar. Engkau orangnya? Iya. Ulama pun terkejut lah. Tak ada tampang-tampang seluruh nenek orang. Asal-asal soleh lah, bedanya asal-asal lewat. Tapi yang mengatakan demikian adalah Rasulullah. Kenapa? Aku bermimpi. Rasulullah datang kepadaku dan memerintahkan untuk menyampaikan kepadamu, engkau adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak cerita 1400 tahun yang lalu dong. Itu cerita di zaman kini, Bapak Ibu yang Allah mulia. Nah, jadi aku selalu menyampaikan demikian. Jangan pernah ragu kita ke Allah. Karena Allah yang menyelamatkan Musa dari Fir'aun adalah Allah yang hari ini kita sembah. Jangan pernah ragu kepada Allah. Allah yang mengirimkan makanan kepada Maryam adalah Allah yang hari ini kita sembah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan Allah yang menghancurkan kaum Nabi Lut adalah Allah yang kita sembah hari ini. Sejarah bertukar, sejarah berputar, ceritanya sama, hanya pemainnya yang berbeda, Bapak Ibu yang Allah. Lalu menangisnya. Kalau engkau tanya di negeriku, Ambo lah orang yang paling kurang ajar di kampung. Itu ada. Engkau tanya di pelosok negeri, Ambo lah orang yang paling banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak boleh ulama itu. Lalu ditanya, apa yang engkau lakukan sampai Rasulullah datang kepadaku untuk menyampaikan kepadamu engkau adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu meninggal temanku, tetangga di rumahku. Dulu ada meninggal kawan aku, kawanku tetangga di aku di rumah. Ketika tujuh meninggalkan seorang istri, janda dan anak-anak yang masih kecil. Jadi ketika meninggal kawanku, ada bininya, ada anak-anaknya di situ. Sejak saat itu aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku potong gajiku berdua yang setengah aku berikan kepada janda itu. Aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ternyata itu diantara rahasianya kenapa kemudian beliau menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang tahu dong. Yang tahu doang ia kurang ajar. Uang paling kurang ajar dia teh kampung. Kalau barang musuh tak ada rasa kurang ajar itu. Kok kalau dah celaka dah masuk neraka paling bawah, di bawah tak lewat. Tapi dia pernah berjanji kepada Allah, sejak kawanku meninggal ya Allah, akan aku bagi dua gajiku sampai selamat janda dan anak-anak itu. Baik ya Allah muliakan. Andai kata hari esok masih panjang, maka berbuatlah
persembahkanlah amal terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di akhirat, di dalam kubur aja kita lebih lama daripada di dunia kok. Berapa umur Nabi Muhammad? 63 tahun. Sudah berapa lama beliau dalam kubur? 1400 tahun. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa kita situ salah ngomong? Asih jadi main super win apa? Cobalah pikir loh. Dan Ramadan sudah mengingatkan bahwa kalian sebentar cuma di dunia. Sebagaimana aku datang kepada kalian hanya sebentar. Masih segar diingatan kita pemerintah negari, kita menyambut Ramadan hari Kamis kalau nggak salah ya. Hari Kamis 2 minggu yang lalu. Hari ko alampe boleh hari aja Bapak Ibu yang Allah. Ayam memakdudan sebentar. Kalau mulai bertahan keimanan dan keikhlasan, berhasil Ramadan membersamai kita sebentar, walaupun sebentar. Ramadan kok ibarat ayah dua anak, ditata-tata anaknya, sampai ditata-tata gitu, sampai anaknya bisa berjalan. Tidak keselamu yang bawa mungkin nyawa berjalan kan? Ada anak yang mengerti, bapak tidak keselamu mungkin nyawa berjalannya semangat untuk berjalan. Sehingga anak kos sampai pandai berjalan sama. Kita begitu. Takkan selamanya Ramadan pada mandi kita sahur dah. Takkan selamanya Ramadan pada mandi kita subuh, zuhur, asar, maghrib bisa berjamaah. Takkan selamanya. Sholat tarawih takkan selamanya. Hanya sebentar. Tapi kalaupun Ramadan itu sudah tiada, tinggalkan kenangan kita bersama dia di hari-hari lainnya di luar bulan suci Ramadan. Tetap membaik hatinya, membaik jiwanya, membaik hubungannya dengan Allah Subhanahu. Sehingga kesimpulan daripada pesan-pesan ulama itu kita simpulkan kemarin meskipun bercanda di Ustaz Fardian, apa sampaikan Ustaz, kalau kamanopoi kita membuat masalah itu pertanda buruk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua